Halo sahabat, kali ini aku akan menceritakan tentang film yang cukup viral di tahun 2016 yang menceritakan tentang manusia yang harus bertahan hidup dari penyakit atau wabah seperti zombie. Film ini dikemas cukup apik dengan audio dan visual yang cukup mumpuni, seperti beberapa film pendahulunya yang bergenre sama, yaitu I'm Legend dan World War Z. Sebelum masuk ke ceritanya, aku akan memberitahu kalian bahwa ini adalah konten full spoiler. Untuk kamu yang belum nonton filmnya dan ingin merasakan experience lebih dari sekedar konten cerita, kamu bisa menontonnya terlebih dahulu. Tapi untuk kalian yang hanya ingin mengetahui alur ceritanya, siap-siap cari posisi paling nyaman dan selamat menyaksikan. Awal film dimulai dari seorang kurir pengangkut barang yang memaksa masuk ke wilayah Jinyang yang telah disterilisasi karena terdampak suatu wabah yang belum diketahui itu apa. Sebelum lanjut ke scene berikutnya, sedikit penjelasan bahwa pemeran utama adalah seorang ayah yang bernama Sok-woo yang tinggal di apartemen bersama putrinya yang bernama Su-an dan ibunya. Dia adalah orang yang sangat sibuk dengan pekerjaannya yang bergerak di bidang investasi. Karena kesibukannya, ia sampai tidak memperhatikan anaknya. Sedangkan sang istri yang sekarang sudah berpisah tinggal di kota Busan. Oke, kita lanjut ke ceritanya ya. Karena Sok-woo kurang memperhatikan Su-an, suatu hari ia membawakan hadiah ulang tahun untuk Su-an yang dibelikan oleh asistennya karena ia terlalu sibuk untuk mencarikan hadiah ulang tahun untuk Su-an. Setelah hadiah itu diberikan, tanpa ia sadari, hadiah itu sama dengan hadiah ulang tahun sebelumnya. Su-an pun sangat kecewa dengan hal itu, yang membuat ia makin bertekad untuk pergi ke Busan, bertemu dengan ibunya. Ditambah lagi, Sok-woo yang selalu mengingkari janji untuk menemaninya pergi ke Busan, ia pun bersikeras berniat untuk pergi sendiri, dengan atau tanpa ayahnya. Namun, karena Sok-woo tidak tega dengan hal itu, dengan berat hati, ia pun terpaksa menemani Su-an untuk pergi ke Busan. Dan disinilah semuanya bermula. Di perjalanan menuju stasiun, suasana kota pun sudah mulai tidak kondusif dengan adanya kebakaran dan mobil petugas yang berseliweran, namun mereka belum menyadari apa yang sedang terjadi. Setelah sampai di stasiun, mereka pun langsung naik kereta. Di kereta tersebut terdapat beberapa rombongan, yaitu kelompok pemain baseball, sang pria bernama Yong-guk dan sang perempuan bernama Jin-hye, dua orang tua kakak beradik, In-gil dan Jong-gil, dan pasangan suami istri, yaitu Sang-hwa dan Song-kyung. Suasana dalam kereta pun terasa normal. Sebelum kereta berangkat, ada seorang wanita muda yang terluka tergesa-gesa masuk ke dalam kereta. Di sisi lain, orang-orang di stasiun seperti sedang mengerubungi sesuatu, namun entah apa itu. Setelah kereta berangkat, salah seorang penumpang yang bernama Yeon-suk melaporkan ke kondektur bahwa di dalam toilet ada orang mencurigakan. Orang itu terlihat sangat gelisah dan ketakutan, seperti telah melihat sesuatu yang mengerikan. Di toilet lain, si wanita muda yang terluka itu ternyata bukan sedang mengalami luka biasa. Virus itu mengakibatkan hilangnya kesadaran, agar lebih mudah kita sebut saja dengan zombie ya teman. Di scene lain, Su-an yang sedang ingin ke kamar kecil berjalan menyusuri gerbong kereta, sembari para penumpang sedang sibuk menyaksikan berita di kota sedang terjadi kekacauan di mana-mana. Wanita muda yang terinfeksi ini mulai berjalan ke koridor kereta. Ia sudah mulai kehilangan kesadarannya dan mulai berubah perlahan menjadi zombie. Ia menyerang semua yang ada di hadapannya dan menyebarkan virus itu lewat gigitan. Di gerbong itu, suasana sudah mulai tidak terkendali. Para penumpang berteriak, panik, dan berlarian menjauhi gerbong itu. Di scene lain, Sok-woo yang sedang beristirahat mulai terbangun dan cukup panik melihat Su-an yang tidak ada di tempat duduknya dan mulai mencari Su-an menyusur setiap gerbong. Di suatu gerbong, Sok-woo pun mulai bingung dengan tingkah para penumpang yang seperti ketakutan berlari menjauh dari sesuatu. Sampai akhirnya Sok-woo pun melihat orang-orang yang saling menyerang dan melukai. Di saat yang bersamaan, ia melihat Su-an dan langsung menggendong Su-an berlari menjauh dari gerbong itu. Dengan perasaan bingung dan panik, ia pun berlari tanpa menghiraukan orang lain, termasuk Sang-hwa dan istrinya.
Soku dan penumpang lain akhirnya berkumpul di suatu gerbong. Soku segera menutup pintu gerbong, yang di depannya masih ada Sanghwa dan istri yang masih berlari menuju gerbong itu. Namun akhirnya mereka semua masuk ke dalam gerbong tersebut dan merasa sedikit aman di sana. Di suatu stasiun yang seharusnya menjadi perhentian mereka, namun mereka tidak dapat berhenti karena virus itu sudah mulai menyebar ke seluruh penjuru negeri dan pemerintah pun mengeluarkan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk tetap diam di rumah. Dalam keadaan panik dan kebingungan, tiba-tiba masinis memberikan pengumuman kepada para penumpang bahwa kereta akan berhenti di stasiun berikutnya yang dirasa aman karena pihak militer sedang mensterilisasi tempat itu. Mendengar pengumuman tersebut, Soku langsung berinisiatif menghubungi temannya di militer untuk mengetahui keadaan di sana. Namun ternyata pihak militer di sana tidak untuk menjaga para penumpang, namun untuk mengkarantina penumpang. Soku yang mendengar hal itu memberikan penawaran kepada temannya agar bisa menyelamatkan dia dan anaknya agar tidak dikarantina. Temannya pun setuju. Sesampainya di stasiun tersebut, kereta pun berhenti dengan keadaan stasiun yang sunyi senyap tanpa aktivitas apapun. Mereka pun mulai turun dan berjalan menuju keluar stasiun. Hyun-suk berbicara kepada sang masinis yang menyatakan dirinya kepala dari suatu perusahaan ekspedisi mendapat informasi lain. Semua rute di kota ini sudah ditutup dan artinya kota ini sedang dikarantina. Kota satu-satunya yang masih aman adalah Busan. Ia pun mendesak masinis untuk segera berangkat ke Busan tanpa memikirkan penumpang lain. Sang masinis berusaha untuk menjemput kembali para penumpang yang sedang berjalan keluar stasiun. Di sisi lain, Soku mulai mengikuti instruksi temannya untuk kabur dari karantina. Di saat bersamaan, para penumpang sedang menuruni tangga. Namun di luar dugaan, seluruh pasukan militer yang berjaga telah terinfeksi sepenuhnya dan sudah menjadi zombie. Mereka pun berlari menghindari tentara zombie yang mulai memburu mereka. Dengan susah payah dan banyak penumpang yang jadi korban, akhirnya mereka masuk ke dalam gerbong. Saat ini terbagi menjadi 3 kelompok. Gerbong 15, para penumpang yang masuk paling awal termasuk kondektur, Nenek Jonggil, Hyun-suk, dan Jin-hye. Gerbong 13, Suan, Song-kyung, Nenek Inggil, dan pria tunawisma. Dan gerbong 9, Sokwoo, Sanghwa, dan Yongguk. Sanghwa pun menghubungi istrinya dan menanyakan keadaannya. Ternyata Song-kyung masih selamat, ditambah lagi ada suara Suan di sana. Dengan tekad menyelamatkan orang yang mereka sayang, mereka pun berniat untuk menyerobos para zombie menuju gerbong 13 dan lanjut ke gerbong 15. Ketegangan pun dimulai. Mereka mempersiapkan diri dengan peralatan seadanya. Mereka pun masuk ke gerbong 10. Sanghwa yang berbadan kekar berada di depan, dibantu oleh Sokwoo dan Jungkook. Dengan brutal dan susah payah, mereka berhasil melewati gerbong 10. Lanjut, masuk gerbong 11 yang berisi teman-teman Yongguk yang sudah berubah menjadi zombie. Yongguk pun merasa ragu dan hanya ingin diam sampai Sokwoo dan Sanghwa terpojok. Dengan keberuntungan, kereta memasuki terowongan dan para zombie pun terdiam. Mereka pun menyadari sesuatu, bahwa para zombie itu buta, hanya merespon ketika ada cahaya dan suara. Tanpa berlama-lama, mereka pun bergerak dan lolos dari gerbang itu. Kali ini, masuk ke gerbong 12. Dengan belajar dari kondisi sebelumnya, Sokwoo pun punya rencana. Ia meminjam handphone Sanghwa. Setelah kereta masuk terowongan, ia pun menaruh handphone Sanghwa di lantai. Sokwoo pun menelpon handphone Sanghwa yang menyebabkan para zombie merespon suara itu dan berlari menuju handphone tersebut. Mereka pun lolos dengan mudah dan sampai di gerbong 13. Namun, ketegangan ini belum selesai karena mereka harus menuju gerbong 15 untuk bertemu Jin-hye dan penumpang lainnya. Tapi Hyun-suk enggan menyelamatkan mereka karena takut Sokwoo dan lainnya telah terinfeksi. Merasa mustahil mereka bisa selamat sampai gerbong 15. Di tempat lain, Sokwoo dan yang lain terus berusaha untuk sampai ke gerbong 15 dengan cara yang sama. Di luar dugaan, kegelapan terowongan pun berakhir, membuat Sokwoo dan tunawisma tersebut terjebak dan bersembunyi di antara kursi penumpang. Dengan perasaan takut dan khawatir, mereka pun memberanikan diri untuk lari secepat mungkin menuju gerbong 15. Apesnya, pria tunawisma itu menginjak kaleng minuman yang menyebabkan para zombie itu segera mengejar mereka. Para zombie itu sempat tertahan di pintu gerbong 14 oleh Sanghwa.
Setibanya Sokwu di pintu penyekat gerbong 15, ternyata pintu itu terkunci, atau lebih tepatnya dikunci oleh para penumpang yang dihasut oleh Yongsuk agar mereka tidak dapat masuk. Yongguk berusaha memecahkan pintu penyekat gerbong 15 menggunakan tongkat baseballnya. Dan akhirnya kaca pun pecah. Namun tetap dihalangi oleh Yongsuk dengan segera menutup pintu gerbong 15. Yongguk berhasil menahan pintu tersebut. Nenek Jonggil yang mengira kakaknya telah mati ternyata melihat kakaknya masih hidup bersama rombongan Sokwu. Dia pun melihat cukup terkejut dan berusaha membantu membukakan pintu gerbong. Kembali pada Sanghwa dan Sokwu yang mati-matian menahan para zombie, tanpa diduga tangan Sanghwa tergigit oleh zombie. Sokwu dan Songkyong yang melihat itu sudah tidak tahu apa yang harus mereka lakukan karena sangat mengerti apa yang akan terjadi pada Sanghwa. Songkyong pun bersedih melihat suaminya yang telah terinfeksi. Namun Sanghwa harus menguatkan istrinya dan memaksa Sokwu untuk membawa istrinya menjauh dan menjaga dia agar tetap selamat. Sanghwa pun berencana untuk mengorbankan dirinya. Dengan berat hati, Sokwu pun pergi menjauh bersama dengan Songkyong yang menangis kehilangan. Dengan pintu kaca yang sudah pecah, Sanghwa terus menahan para zombie dengan kesadaran yang tersisa. Di pintu gerbong 15, Yongguk dan Sokwu terus berusaha membuka pintu yang ditahan oleh Yongsuk. Pada akhirnya, mereka pun berhasil masuk. Namun, Nenek Inggil tertinggal dan menjadi korban para zombie. Tanpa ragu, setelah masuk, Sokwu memukul Yongsuk karena marah dan kesal. Seharusnya tidak akan ada jatuh korban lagi jika dari awal mereka membukakan pintu gerbong 15. Yongsuk malah mendesak kondektur untuk mengasingkan kelompok Sokwu yang dituding telah terinfeksi supaya mereka menuju gerbong 16. Dengan kata-kata dan tatapan kebencian, para penumpang pun mendukung Yongsuk. Tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, Sokwu dan lainnya pergi menuju gerbong 16. Yongsuk dan para penumpang lain pun mengunci gerbong itu menggunakan kain agar kelompok Sokwu tidak dapat masuk ke gerbong mereka. Selagi para penumpang sibuk mengunci pintu gerbong 16, di luar dugaan, Nenek Jonggil melihat kakaknya yang telah terinfeksi menjadi zombie. Nenek Jonggil dengan perasaan sedih berterima kasih kepada kakaknya yang selalu memanjakan dia. Dengan rasa geram dan muak dengan kelakuan para penumpang gerbong 15, tanpa ragu, Nenek Jonggil pun membuka pintu gerbong 15 yang berisi zombie. Para penumpang pun diserang dengan membabi buta. Namun, Yongsuk dan kondektur selamat dengan bersembunyi di dalam toilet. Kim, analis perusahaan Sokwu pun menelpon dan memberitahu di Busan berhasil bertahan dan aman dari wabah. Namun, Kim menjelaskan dengan nada sangat kebingungan dan khawatir. Ternyata awal dari semua ini adalah proyek perusahaan YT Biotech yang tidak lain perusahaannya Sokwu. Tiba-tiba kereta pun mendadak berhenti karena jalur yang terhambat. Masinis pun mengeluarkan pengumuman agar pindah ke kereta lain di lajur kiri. Sokwu dan yang lainnya pun dengan hati-hati bergerak menuju lajur kiri. Di scene lain, Yongsuk dan kondektur yang bersembunyi di toilet berniat untuk keluar dari sana. Namun, situasi sangat mustahil. Yongsuk pun menjebak sang kondektur dan dia pun menjadi umpan. Lalu Yongsuk pun lari. Di sisi lain, Yongguk dan Jinhae sedang berusaha keluar dari gerbong yang terkunci. Yongsuk lari ke arah mereka dan mengorbankan Jinhae agar dia dapat terus lari. Jinhae pun terinfeksi. Yongguk yang tidak tega meninggalkan Jinhae, ia pun menemani Jinhae sampai dirinya sendiri terinfeksi oleh Jinhae. Yongsuk pun terus berlari menyelamatkan dirinya dan berpapasan dengan sang masinis. Masinis yang melihat Yongsuk sedang dikejar oleh zombie mencoba membantunya. Dan kembali terjadi, Yongsuk mengorbankan masinis itu agar dirinya selamat. Namun, Yongsuk sempat terinfeksi. Di sisi lain, Sokwu berusaha menyelamatkan Songkyong, Suan, dan pria tunawisma yang terhimpit di antara kereta penuh dengan zombie. Karena tabrakan, para zombie jatuh dan siap menyerang mereka. Pria tunawisma berusaha menahan zombie itu. Tidak lama, Sokwu pun berhasil menarik Songkyong dan Suan keluar dari himpitan itu. Namun, pria tunawisma menjadi korban. Mereka pun bergegas lari menuju kereta yang sedang berjalan, diikuti dengan kejaran para zombie yang sangat dramatis.
Mereka pun sampai dan dapat naik ke kereta tersebut. Para zombie terus berusaha mengejar mereka. Setelah kondisi cukup aman, Sok-woo pun menuju ruang kontrol. Di dalam terdapat Yong-suk yang telah setengah terinfeksi. Akhirnya, Yong-suk pun berubah menjadi zombie dan menyerang Sok-woo. Di situ pun terjadi perkelahian. Lengan Sok-woo tergigit oleh Yong-suk, yang artinya dia pun telah terinfeksi. Lewat pertarungan yang sangat sengit, Yong-suk pun berhasil dijatuhkan dari kereta. Dengan kesadaran yang tersisa, Sok-woo menyuruh Song-kyung dan anaknya masuk ke dalam ruang kontrol dengan rasa sedih yang amat dalam. Su-an yang tidak ingin kehilangan terus memanggil ayahnya. Sok-woo berusaha lari dan segera menutup pintu ruang kontrol. Song-kyung pun memeluk Su-an dan Sok-woo telah berubah menjadi zombie. Dengan sedikit kesadarannya, ia pun menjatuhkan diri dari kereta. Kereta pun sampai di terowongan Busan. Karena rel sudah tidak dapat dilintasi kereta, mereka pun berjalan menyusuri terowongan. Di sisi lain, terowongan yang gelap, para tentara militer sudah siap menembak mereka karena menduga mereka adalah zombie. Tak lama kemudian, Su-an bernyanyi sambil menangis. Suara itu pun sayup-sayup terdengar oleh tentara, dan tentara itu tidak menembak mereka. Akhirnya, Song-kyung dan Su-an berhasil diselamatkan. Film pun berakhir. Jujur saja, bagi aku pribadi, film yang bergenre survival itu selalu menarik untuk ditonton. Ditambah lagi, alur cerita yang rapih dan cukup sulit ditebak, itu menambah keseruan dalam menonton film. Mungkin sekian dulu ya konten spoiler film kali ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang udah setia menyimak dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video spoiler berikutnya.